Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketemu kembali kita malam hari ini dalam Devotion Night. Dan saya percaya begini bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar dan doa yang kita sama-sama naikkan adalah firman Tuhan yang akan menguatkan semua kita. Dan doa-doa yang berkuasa yang akan menjadi awal dari terobosan demi terobosan, pertolongan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Malam ini kita akan belajar tentang aman dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wow. Mazmur 91 ini berbicara tentang perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya, berbicara juga tentang ada di mana Tuhan dalam situasi-situasi pelik, situasi-situasi menakutkan yang kita orang-orang percaya alami. Ya, firman Tuhan berkata dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Ya, sebuah kiasan dari bagaimana Tuhan ya melindungi dan menjagai kita sebagai anak-anaknya. Saya katakan tadi bahwa karena kita ada di situasi yang ya bisa mendatangkan ketakutan, bisa membuat kita tinggal dalam kekhawatiran. Kita perlu belajar bahwa Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus percaya kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Karena janji Tuhan sungguh nyata. Dia berkata tadi, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Ya, bagai seekor induk ayam yang selalu melindungi anak-anak dengan sayapnya. Demikian juga Tuhan melindungi kita semuanya. Bagaimana caranya kita agar supaya tetap aman dalam lindungan Tuhan? Karena janji tersebut akan menjadi janji yang berlaku kepada kita ketika kita ya melakukan bagian yang harus kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Bagaimana caranya supaya kita menjadi aman dalam lindungan Tuhan walaupun situasi kita dalam situasi yang sebenarnya nggak aman. Situasi menakutkan, situasi yang tidak pasti. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kepada siapa hatimu melekat? Kepada uangmu? Kepada pekerjaanmu? Pada keluargamu? Ya, ketika hatimu melekat kepada sesuatu yang bukan sumber, maka itu pasti akan ada batasannya. Uangmu ada batasnya. Pekerjaanmu bisa hilang. Usahamu bisa terganggu, terdampak. Keluargamu, ya memang terbatas. Siapa? Manusia, terbatas. Teman, sahabat. Maka saya seorang pendeta terbatas. Tapi pemazmur mengatakan orang yang mau merasa aman, mengalami rasa damai, mengalami perlindungan, ya hatinya harus melekat. Kata firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan. Ya, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, orang yang melekat kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, itu mengenal Tuhan. Ya, bukankah bagian firman Tuhan dalam Daniel pasal yang ke-11, ya, bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan akan kuat dan bertahan. Jadi betapa pentingnya ya orang-orang mengenal Tuhan. Nah, orang-orang yang mengenal Tuhan, kata Daud, itu melekat hatinya. Ya, kenapa dia melekat kepada Tuhan hatinya? Karena dia tahu, dia kenal Tuhannya sebagai Bapa yang tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya. Sebagai Bapa yang gak mungkin membiarkan kekurangan. Sebagai Bapa yang gak mungkin membiarkan sendirian. Jadi malam ini, maukah engkau senantiasa melekat hatimu kepada Tuhan? Jangan sampai pekerjaanmu menjadi tempat di mana engkau melekatkan hatimu sehingga engkau lupa kepada Tuhan. Jangan sampai usahamu membuat engkau melekatkan hatimu sehingga engkau lupa kepada Tuhan. Kepada siapa saja, mari lekatkan hatimu kepada Tuhan. Karena engkau kenal Dia. Ketika engkau melekatkan hatimu kepada Tuhan, engkau tahu
Dia sumber yang memelihara engkau dengan luar biasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang ke-15 dalam Mazmur 91, bagaimana supaya kita merasa aman dalam situasi yang tidak aman sekalipun. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan juga ingin supaya Anda memiliki komunikasi secara terus-menerus. Atau kalau saya bilang, Anda harus terkoneksi dengan Tuhan dalam setiap situasi apapun. Ya, ada sebuah hubungan yang terbangun antara engkau dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukankah doa itu adalah nafas kehidupan? Jadikan doa sebagai sebuah hal yang menjadi bagian keseluruhan kehidupan kita. Yang dimana kalau Anda nggak berdoa, maka Anda nggak bisa hidup. Hari-hari ini apakah engkau masih berdoa? Apakah engkau masih berseru kepada Tuhan? Firman Tuhan juga mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi malam hari ini saya mau mengajak semua saudara untuk membangun kehidupan doa sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan yang tak putus-putusnya. Malam ini saya mengatakan bahwa orang-orang yang akan mengalami rasa aman, rasa tenang, walaupun situasi di luar seakan-akan mencekam, menakutkan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Catat baik-baik, hatinya melekat kepada Tuhan, bukan kepada uang, bukan kepada harta, bukan kepada orang, bukan kepada usaha, bukan kepada pekerjaan, tapi kepada Tuhan. Ya, karena dia mengenal nama Tuhan, kata firman Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang akan mengalami rasa aman adalah orang-orang yang secara terus-menerus berseru kepada Tuhan, berkomunikasi, terkoneksi dengan Tuhan. Malam ini saya mau berdoa, biar saudara boleh mendapatkan kekuatan pada malam ini dimanapun engkau berada. Tuhan, malam ini aku bersyukur, setiap firman Tuhan yang kami dengar, bahwa malam ini firman-Mu berkata bahwa orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang-orang yang mengenal nama Tuhan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang terus datang mengandalkan Tuhan, adalah orang-orang yang akan mengalami kehidupan dengan rasa aman. Rasa aman kami karena kami tahu Tuhan ada bersama kami. Rasa aman kami karena kami tahu Tuhanlah yang memelihara kami. Dimanapun setiap kami berada malam ini, dengan segala bentuk pergumulan apapun, baik secara pribadi maupun keluarga, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, Engkau yang menjamah bagi setiap yang sedang dalam ketakutan, sedang dalam kekhawatiran, biar mereka malam ini waktu mendengarkan firman Tuhan mendapatkan rasa aman di dalam Tuhan, yang dimana mereka mulai melekatkan hatinya kepada Tuhan dan terus mengingat akan janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan yang memberikan pertolongan kepada engkau. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang akan membukakan hal-hal yang baru, hal-hal yang besar. Bahkan apa yang engkau kerjakan dibuat menjadi berhasil. Apa usahamu dibuat Tuhan menjadi sukses. Karena engkau tahu Tuhanlah yang memberkati pekerjaanmu. Yang dimana hatimu terus melekat kepada Tuhan. Dan malam ini aku berdoa dalam nama Yesus. Biar engkau terus hari demi hari, waktu demi waktu, terus terkoneksi dengan Tuhan. Membangun kehidupan rohani lebih dan lebih lagi. Semakin melekat dan mendekat kepada Tuhan. Terus berseru dalam situasi apapun. Datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya bahwa Dia sumber pertolonganmu. Engkau yang kekurangan, aku berdoa Tuhan memberkati engkau. Engkau yang sakit, Tuhan menyembuhkan engkau. Kau yang dalam persoalan yang mungkin begitu sulit, pertolongannya datang menolong engkau, beri engkau kekuatan. Kalau engkau sedang dalam masa-masa proses pendewasaan, Tuhan beri engkau kekuatan, sehingga proses ini menghasilkan engkau sebagai manusia-manusia dewasa rohani. Terima kasih Tuhan, malam ini kami terima damai, kami terima sejahtera, kami terima ketenangan, dan kami terima pertolongan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kami dipenuhi oleh pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima mujizat Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati semua saudara. Saya terus berdoa semua saudara adalah orang-orang yang mengalami rasa aman. Karena Tuhan melindungi Anda semua. Shalom.